Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini ibu akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Kalau minggu lalu nih kita belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Ada kemarin tumbuhan yang punya umbi lapis, punya umbi batang ya. Nah, hari ini kita nggak bahas tumbuhan lagi nih, tapi kita akan bahas mengenai sistem reproduksi pada hewan. Mari kita ikuti materinya. Pernahkah nih anak-anak ibu terpikir, kira-kira akan habis nggak ya jumlah ikan di laut jika kita ambil setiap hari sama para nelayan? Habis nggak ya? Tentu saja tidak, Bu. Buktinya para nelayan setiap hari masih bisa mendapatkan ikan. Kenapa? Ya, karena hewan bisa bereproduksi, berkembang biak. Inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sistem reproduksi pada hewan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara vegetatif atau aseksual. Yang kedua, secara generatif atau seksual. Kita bahas dulu yang pertama ya. Perkembangbiakan secara aseksual. Yang pertama adalah fragmentasi. Proses fragmentasi itu adalah perkembangbiakan pada hewan di mana terjadinya pemataan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya akan terjadi regenerasi, yaitu bagian tubuh itu akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, sehingga terbentuklah individu baru. Contohnya nih, ini contohnya ada pada planaria. Jadi jika ada planaria, itu kita potong tubuhnya jadi 3, misalkan di badannya, dipotong badannya, kepalanya, sama ekornya. Nanti akan menghasilkan bagian tubuh lain yang menghasilkan individu baru. Nah, ini yang disebut dengan perkembangbiakan aseksual pada hewan secara fragmentasi. Lalu berikutnya, kita bahas yang kedua adalah dengan cara membelah diri. Contohnya nih protozoa. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel baru nih. Nih ya, seperti pada gambar ini. Kemudian tunas. Contohnya pada hidra. Pembentukan tunas. Jadi ada tunas yang baru. Lalu yang ketiga adalah partenogenesis. Misalkan nih individu baru yang terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Contohnya pada lebah. Kemudian selanjutnya kita bahas perkembangbiakan secara seksual. Jadi dikatakan perkembangbiakan itu secara seksual jika terjadi perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Sehingga terjadilah proses fertilisasi atau peleburan inti sel sperma dan inti sel sel telur ya. Lalu nanti akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio atau calon anak yang nanti akan berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi itu terjadi dengan dua cara juga ternyata. Ada secara internal, berarti dia terjadi di dalam tubuh induk betina, dan secara eksternal, berarti terjadi di luar tubuh induk betinanya. Nah, perkembangbiakan secara seksual ini terbagi lagi berdasarkan cara perkembangan kelahiran embrionya, maka dibagi lagi jadi 3 nih. Ada hewan vivipar, ovipar, dan hewan ovovivipar. Untuk hewan vivipar ini disebut juga dengan hewan melahirkan. Nah, tentunya anak-anak ibu tahu nih contohnya. Contohnya kucing ya, kerbau, kambing, sapi, di mana hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betina dan akan dilahirkan setelah cukup umurnya. Selanjutnya, untuk hewan ovipar ini disebut dengan hewan bertelur. Wah, anak-anak ibu pasti juga tahu nih, apalagi si penyuka telur. Nah, contohnya adalah ayam, ikan, ya burung, itik.
Lalu kalau hewan ovovivipar nih Bu, hewan ovovivipar tadi kan kita belajar hewan vivipar, lalu ovipar beranak, ya, hewan yang melahirkan dan sama hewan yang bertelur. Berarti hewan ovovivipar ini adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Contohnya siapa? Kadal, ular, ya. Nah, lalu dalam perkembangbiakan makhluk hidup ini, Nak, ada yang disebut sebagai metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasannya. Metamorfosis ini dibagi juga jadi dua loh. Ada yang tidak sempurna dan ada yang sempurna. Kita akan bahas yang tidak sempurna dulu nih. Yang tidak sempurna itu biasanya ditandai di mana hewan tersebut dia akan dari hewan tersebut menghasilkan telur lalu akan berkembang menjadi nifa. Nifa itu adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasanya. Jadi singkat sekali ya proses metamorfosisnya, maka yang disebut sebagai metamorfosis yang tidak sempurna. Sedangkan yang berikutnya adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu telurnya ini akan berkembang dulu menjadi larva. Lalu dari larva dia akan menjadi pupa, lalu baru menjadi hewan dewasa. Maka disebutlah sebagai metamorfosis yang sempurna. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Nanti setelah ini silakan anak Ibu lihat di grup WA-nya, sudah Ibu kirimkan link tugasnya. Jika ada kendala silakan hubungi Ibu. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Akhir kata Ibu ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.